Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kitab hadis yang paling tua yang ada di kalangan umat Islam dewasa ini ialah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah atau berketepatan 798 Masehi, di mana kitab Al-Muwatta ini dikarang oleh Imam Malik rahimahullah atas permohonan Khalifah Al-Mansur ketika dia pergi beribadah haji pada tahun 143 Hijriah. Namun sebelumnya telah ada manuskrip hadis Nabi SAW yang pertama kali sebelum adanya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, yang disusun atau yang dibukukan oleh Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dijelaskan dalam kitab Minhatul Mughith fi Ilmi Mustalahil Hadis karya Imam Al-Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Beliau mengatakan wa awwalu man dawwana fihi Muhammad bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dan orang yang pertama kali membukukan ilmu hadis adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri di masa khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah ulama besar dari golongan tabi'in dan salah seorang ulama ahli hadis terkenal dari penduduk Madinah di kala itu. Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 124 Hijriah dalam kurun usia 73 tahun. Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal abad kedua Hijriah di kala kendali khalifah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal adil dan wara', sehingga beliau dipandang sebagai Khalifah Ur-Rasyidin yang kelima, dan beliaulah yang menyuruh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri agar membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah menyuruh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan latar belakang beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan, kemungkinan besar hadis-hadis itu akan lenyap dari permukaan bumi, dibawa bersama oleh para penghafalnya ke alam barzah. Jadi ketakutan khalifah pada saat itu, khalifah takut bahwasanya hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh orang-orang saleh, orang-orang muhaddis pada saat itu hilang begitu saja karena dibawa oleh penghafalnya meninggal dunia. Jadi khalifah takut sepeninggal mereka tidak ada yang membukukan, menyusun secara teratur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Al-Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu agar menyusun kitab-kitab, menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan, kitab hadis yang disusun oleh Imam Az-Zuhri ini sekarang sudah tidak diketahui lagi berada di mana, ya. Jadi kitab hadis yang tertua milik umat Islam sekarang itulah
karangan Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Nah, kitab hadis yang paling tua yang kita miliki, yang telah disebutkan tadi, dikarang oleh Imam Malik, diperkirakan masuk pada abad kedua Hijriah, ya. Sebab Imam Malik kan meninggal tahun 179 Hijriah. Jadi diperkirakan kemungkinan besar hadis-hadis yang dikarang oleh atau yang disusun oleh Imam Malik itu berada di abad kedua Hijriah. Nah, selanjutnya adapun kitab hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam adalah Sahih Bukhari. Kitab hadis yang isinya hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga kitab hadis Bukhari itu menjadi kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Quran di kalangan umat Islam, disebabkan kedudukan riwayatnya dan telitinya beliau meriwayatkan hadis itu sehingga menjadi levelnya sangat sahih. Nah, Sahih Bukhari tidak tercampur dengan hadis-hadis hasan ataupun dhaif. Kitab hadis Bukhari ini muncul pada abad ketiga Hijriah. Jadi yang pertama kali Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, setelah itu hilang lenyap entah kemana, sehingga setelah masanya Imam Malik menyusun membukukan lagi hadis Imam Malik yang diberi nama Muwatta. Setelah itu zamannya lagi muncul hadis-hadis sahih yang diseleksi oleh Imam Bukhari sehingga menjadi derajat kesahihannya paling tinggi. Nah, sedangkan Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara, sebuah kota di daerah Uzbekistan sekarang, pada tahun berkisaran 190 Hijriah atau 810 Masehi. Beliau wafat di Khortan, suatu kota kecil yang jaraknya 2 farsakh dari kota Samarkand, pada tanggal 30 Ramadan 256 Hijriah atau 870 Masehi. Jadi Imam Bukhari lahir setelah 70 tahun wafatnya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ya, jadi Imam Bukhari itu 70 tahun setelah wafatnya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, barulah lahir ulama hadis yang bernama Imam Al-Bukhari. Jadi urutannya begitu. Yang pertama kali dibukukan hadis adalah karya Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ini disebutkan dalam kitab Minhatul Mughith, wa awwalu man dawana fi Muhammad bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Kemudian yang paling tua yang kita miliki adalah karya Imam Malik, setelah itu Bukhari dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Wallahu a'lam.